Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hadir lagi kita hari ini pada acara Tanya Apa Saja. Alhamdulillah hari ini kita sudah mencapai Tanya Aja Apa Saja seri yang ke-17 di bulan Ramadan ini, mendekati Hari Raya Idul Fitri. Dan hari ini, tema untuk hari ini kita dari Divisi Persembahan dari Divisi Fertilitas Endokrin dan Reproduksi, Departemen Obstetrik Ginekologi FK UNER, telah hadir moderator yang kami hormati, yaitu Profesor Dr. Suhartono DS, Spesialis Obstetrik Konsultan, dan juga tentunya Ketua Departemen Obstetrik Ginekologi pada Dr. Brahmana, dan juga dua narasumber kita atau panelis untuk tanya jawab kita hari ini ada Dr. Eli dan juga Dr. Jimmy. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Dr. Brahmana untuk membuka acara. Monggo Dok, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat Dr. Eli, Prof. Suhartono, kemudian Dr. Jimmy, Dr. Seto, Dr. Pandu, dan tim panitia yang ngawal acara ini. Tidak terasa sudah yang ke-17. Terima kasih juga kepada partisipan yang konsisten untuk mengikuti. Saya lihat beberapa nama ini sangat konsisten, banyak nama yang konsisten selalu mengikuti, tidak pernah absen. Jadi mudah-mudahan dalam waktu 1 jam ini singkat tapi bisa menambah wawasan kita. Jadi minggu depan kita absen kalau tidak salah Dr. Seto ya, karena libur cuti bersama Lebaran, tapi minggu depannya sudah ada lagi. Jadi terima kasih, mudah-mudahan acara berlangsung lancar dan jangan bosan. Jam Rabu jam 10 sampai 11 buka laptop, login, ikuti Tanya Apa Saja. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Brahmana telah membuka acara ini. Mungkin untuk mempersingkat supaya kita kayaknya sepertinya seru topik hari ini, yaitu mengenai pembedahan minimal invasif, terutama pada kasus-kasus infertilitas. Jadi telah hadir dua narasumber yang ahli di bidangnya, ada Dr. Eli dan juga Dr. Jimmy, dan akan dimoderatori langsung oleh Prof. Suhartono. Apakah Prof. Suhartono sudah? Ya. Prof. Suhartono mungkin sudah, apakah sudah bergabung di tengah-tengah kita? Kalau belum, mungkin kita mulai dulu saja sambil menunggu Prof. Suhartono untuk bergabung. Sebagai pembuka dulu, mungkin izin saya mulai. Saya mungkin memberikan gambaran dulu, meminta gambaran dulu. Ada Dr. Eli dahulu mungkin mengenai kemajuan dan juga ya sekilas tentang pembedahan minimal invasif. Tentunya kenapa toh kok memang pada kasus-kasus khususnya kasus infertilitas ini pembedahan minimal invasif, kalau memang sang pasien menentukan atau memerlukan ada indikasi untuk dilakukan tindakan, ini yang kita utamakan atau kita anjurkan. Mungkin bisa memberikan sedikit gambaran. Monggo Dok. Ya, baik. Kedengaran ya suara saya, Pak Seto? Jelas ya? Halo? Jelas. Oke, baik. Jadi pembedahan minimal invasif itu adalah suatu tindakan yang tujuannya adalah tidak terlalu menginvasi organ pasien, ya. Jadi dengan hanya melakukan insisi minimal, kita bisa melakukan pembedahan seperti halnya kita melakukan open surgery. Nah, kenapa pembedahan minimal invasif ini dibutuhkan? Awal-awalnya memang untuk infertilitas, tapi seiring dengan perkembangan zaman, pembedahan minimal invasif ini tidak hanya untuk penanganan kasus-kasus infertilitas, ya. Untuk kasus-kasus non infertilitas pun yang selama ini dikerja dengan open surgery, ya bisa digantikan dengan pembedahan minimal invasif ini. Ya kalau kita lihat di negara-negara maju, baik di Eropa, Amerika, Jepang, Korea, kalau kita datang ke sana, kita tanyakan gitu ya, apakah Anda berapa persen melakukan
laparoskopi pada semua kasus ginekologi, ya mereka menjawab hampir 90% ya kerjakan dengan minimal invasif gitu ya. Jarang sekali mereka melakukan open surgery. Bahkan kalau ditanyakan ke residennya, residen di negara maju, tanyakan apakah selama pendidikan dia pernah melakukan open surgery selain operasi sesar, tentu jawabannya ada yang menjawab sebagian besar tidak pernah. Ya, karena semua dikerjakan dengan minimal invasif di sana. Bahkan dulu kita di pengurus IGES ya, itu pernah ditawarin untuk kerjasama antara Indonesia dengan Jerman kalau nggak salah, ya untuk exchange presidennya. Loh ya kenapa? Ya karena residen kami tidak pernah melakukan open surgery di tempat kami. Ya di negara Anda kan masih banyak gitu open surgery dikerjakan. Oh iya iya silakan. Tapi ternyata mereka berharap residennya tidak hanya observer tapi bisa melakukan tindakan mandiri. Nah itu yang kita keberatan. Sedangkan kita di sini ngirim residen ke sana untuk belajar laparoskopi, residen kita hanya observer. Jadi tidak seimbang lah. Jadi sejak itu kita nggak menerima lagi, nggak melanjutkan lagi kerjasamanya untuk exchange residen untuk hal ini. Jadi demikian pesatnya perkembangan minimal invasif ya di negara-negara maju, kita ya nggak tahu berapa tahun ketinggalan. Itu dari segi pendidikannya dan skill yang para dokter yang kerjakan di sana. Dari segi teknologi, sistem kamera semua sudah sangat berkembang pesat. Sistem kameranya yang dulu awalnya pakai single chips gitu ya, sekarang meningkat menjadi high definition, sudah jadi full HD, sekarang berkembang jadi 3D, 3 dimensi, bahkan sekarang dengan sistem kamera ada yang 4K, sistem kamera 4K. Jadi yang mirip dengan perkembangan sistem isi elektronik home theater di rumah gitu ya, itu diiringi dengan perkembangan kayak TV gitu dok ya. Betul. Jadi kenapa begitu? Karena semakin bagus resolusinya, semakin jelas, semakin betul-betul lebih detail yang kita tampak pada objek yang kita lihat. Itu kira-kira perkembangan minimal invasif, baik dari segi pelaksanaan pelayanan ke pasien di negara maju maupun perkembangan sistem teknologinya. Terima kasih dok. Mungkin kami haturkan dulu. Iya sudah gabung. Terima kasih. Selamat datang Prof. Ngapunten kami mulai duluan tadi. Karena supaya biar jamnya tepat pukul 10 sampai pukul 10. Monggo Prof. Ini hari ini alhamdulillah hari ini tema kita mengenai pembedahan minimal invasif. Mungkin Prof bagaimanapun mungkin ada pandangan atau mungkin ada gambaran mungkin dari sudut pandang yang senior ini bagaimanapun bagaimana perkembangan pembedahan minimal invasif ini sampai hari ini Prof. Sekaligus memulai acara. Monggo Prof Suwartono. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesertanya ada berapa ya Pak Seto? Ini saat ini masih sudah 100 lebih Prof dan masih bertambah. Alhamdulillah. Ya. Selamat pagi. Pagi ini kita ada webinar tentang peran bedah minimal invasif pada infertilitas dengan narasumber Dr. Reli dan Dr. Jenny. Sebelum saya memulai ini, kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada panitia yang telah menyelenggarakan acara ini dengan baik. Pak Reli dan Pak Jemi, sebelum saya memulai, mungkin bisa diberi sedikit pengantar untuk Pak Reli, judul acara pagi ini maksudnya apa? Jadi mungkin Pak Reli bisa memberi gambaran judul yang dimaksud pada pagi hari ini apa, dan kemudian Dr. Jemi saya minta gambaran garis besar dari judul ini kira-kira apa yang telah akan dilakukan sehingga bisa menjadi awal dari permulaan diskusi ini. Silakan Pak Reli. Maksud peran bedah minimal invasif pada infertilitas ini apa? Ya,
Terima kasih Prof. Sartono. Tadi juga sudah saya coba introduksi dengan Dr. Seto mengenai minimal invasif ini pembedahan. Jadi pembedahan minimal invasif pada infertilitas itu sangat penting peranannya karena kita berharap trauma-trauma yang besar akibat pembedahan open surgery itu bisa kita hindari. Karena dengan pembedahan minimal invasif ini perlengketannya lebih sedikit, ya meskipun tidak total sama sekali tidak, tapi masih lebih sedikit lebih ringan dibandingkan kalau kita melakukan open surgery. Dan tentunya dengan pembedahan minimal invasif ini recovery pasien juga lebih cepat. Apalagi kalau pasien katakanlah membutuhkan tindakan penanganan infertilitasnya butuh waktu yang time related gitu ya, artinya umur pasien ini sudah katakanlah sudah mendekati 40 tahun, terus atau kadar AMH-nya sudah mulai sedikit gitu ya, maka dengan minimal invasif ini sangat membantu agar kerusakan yang lebih lanjut lagi pada wanita-wanita dengan infertilitas bisa kita hindari. Itu kira-kira mengenai maksud dan tujuan dari kita diskusi pada pagi hingga siang hari nanti, Prof. Baik, jadi sekarang kita sudah jelas tujuan pada pagi hari ini apa. Mungkin saya ke arah Dr. Zemi, apakah kira-kira indikasi dari bedah invasif ini? Apa saja yang perlu dilakukan pada bedah invasif ini? Iya, baik, matur suwun, Prof. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan banyak oleh Dr. Eli tentang manfaat dari bedah laparoskopi secara umum, kemudian tentang apa sih kira-kira perannya pada penanganan infertilitas. Memang diantaranya adalah kita bisa melihat tujuannya adalah untuk melihat faktor dari saluran telur dan peritoneum, di mana kita tawarkan laparoskopi ini pada orang-orang dengan faktor risiko tinggi, misalnya dengan riwayat operasi sebelumnya, baik dulu mungkin pernah operasi laparotomi, operasi panggul maksud saya, operasi panggul, maupun itu seksio sara model mensinium dan sebagainya, ataupun juga mungkin pernah dilakukan laparoskopi sebelumnya, maka kita untuk melihat dari saluran telur tadi fungsinya adalah salah satunya menggunakan laparoskopi. Kemudian yang kedua adalah juga ditawarkan pada orang-orang yang ada riwayat nyeri haid misalnya. Jadi kemudian dia pernah nyeri, kemudian ada riwayat nyeri, kemudian ada riwayat ada diduga adanya kista endometriosis, sehingga untuk kita melakukan penanganan selanjutnya, apabila kita masih memerlukan fungsi dari saluran telur, memang idealnya kita lakukan pembedahan untuk laparoskopi untuk melihat fungsi dari saluran telur tadi salah satunya. Terus kemudian pada tindakan bayi tabung misalnya, memang tidak selalu harus dilakukan laparoskopi, cuman pada misalnya dengan kista endometrioma yang besar misalnya, sehingga pada saat kita mau melakukan panen sel telur atau ovum pickup, kita mungkin perlu melakukan dekompresi menggunakan laparoskopi, salah satunya bisa menggunakan laparoskopi. Mungkin seperti itu, mungkin secara garis besar. Barangkali Dr. Zemi bisa dideskripsikan secara lebih jelas apa saja keadaan-keadaan kondisi-kondisi yang memerlukan bedah invasif, misalkan hidrosalping, hematosalping, atau dan sebagainya. Kira-kira apa yang menjadi indikasi pembedahan invasif ini? Jadi kalau seseorang memeriksa, oh ini saya menemukan ini, oh ini harus bedah invasif. Indikasinya kira-kira apa saja? Ya, betul, Prof. Jadi tadi mungkin salah satunya bila pasien tersebut ada faktor risiko. Tadi saya jelaskan tadi, faktor risiko tinggi terjadinya gangguan saluran gangguan fungsi tuba. Jadi diantaranya adalah pasca operasi, kemudian nyeri haid, kemudian riwayat pemakaian IUD, kemudian riwayat infeksi kemaluan berulang. Itu apabila ada faktor-faktor risiko tersebut, memang sebaiknya kita tawarkan.
Terus kemudian apabila pada saat pemeriksaan kita menemukan gambaran ovarium, struktur ovarium dan uterus yang diduga adanya perlengketan di sana, pada saat kita lakukan CT didapatkan gambaran uterus retrofleksi fiksata misalnya, sehingga diduga ada perlengketan di sana, maka sebaiknya kita dilakukan laparoskopi diagnostik untuk melihat saluran telur dari salah satu. Terus kemudian tadi Prof, memang kalau misalnya ada gambaran seperti dorsal P, ya, untuk tujuannya apa? Satu, untuk memastikan, dan untuk sekaligus bisa melakukan terapi pada saat melakukan itu mungkin salah satunya. Ini sudah ada pertanyaan di kolom chat, Prof. Ini kan jadi sesuai judul acaranya, tanya apa saja. Jadi memang kami biasanya mengusahakan atau mengutamakan peserta-peserta yang ingin bertanya. Tadi kalau nggak salah juga ada peserta yang ada raise hand. Monggo. Kalau memang silakan. ada yang raise hand, silakan, bisa panitia bisa langsung spotlight atau bisa yang peserta tersebut bisa bertanya langsung. Mungkin sambil menunggu saya bacakan pertanyaan pertama ini. Ya, Prof, ada pertanyaan dari saya bantu bacakan ya, Prof. Jadi dari Dr. Haria ini, apakah untuk kasus infertilitas akibat tuba non paten bilateral dari gambaran HSG, jadi pasiennya sudah HSG, ternyata hasilnya non paten bilateral, selalu dilanjutkan dengan tindakan laparoskopi? Karena ya kita tahu bersama biasanya kendala yang paling sering mengikuti adalah tentunya dari segi biaya. Jadi apabila diperlukan tindakan laparoskopi tersebut, apakah ditanggung BPJS di rujukan tersier di rumah sakit, contohnya misalnya di Sutomo? Karena banyak pasien yang bertanya, jadi supaya nanti mungkin sejawat yang bekerja di rumah sakit primer atau sekunder bisa memberikan gambaran atau KIE yang tepat pada pasien-pasien tersebut dan merujuk sesuai dengan indikasinya. Monggo, begitu Prof. Silakan. Mungkin Dr. Reli mungkin bisa menjawab, Dok. Silakan Pak Reli atau Pak Jimmy. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya, Dr. Haria ya. Haria. Ya, jadi begini. Ya, salah satu untuk mengevaluasi faktor-faktor infertilitas adalah kita melihat faktor tuba. Selain faktor sperma, faktor telur, faktor uterus adalah faktor tuba yang sangat penting. Nah, untuk pemeriksaan faktor tuba itu ya macam-macam, ya ada dengan cara HSG secara itu sebagai first line, lini terawal sebagai pemeriksaan dasar infertilitas. Ada juga sekarang juga menggunakan SIS, tapi itu pun juga perlu keahlian khusus. Nah, kalau dengan pemeriksaan HSG ternyata didapatkan non-paten bilateral. Apakah dilanjutkan dengan laparoskopi? Tidak selalu. Ya. Pertama adalah HSG itu memang akurasinya tidak 100%. Dia 60%. Penelitian kita, saya dengan Dr. Wafi di Bojonegoro sekarang, itu akurasi HSG dibandingkan dengan laparoskopi cuma 60%. Jadi bisa saja pada HSG buntu, tetapi pada laparoskopi ternyata tidak buntu. Ya. Karena gold standarnya memang laparoskopi. Sehingga untuk pasien-pasien yang masih berharap ingin hamil tanpa bayi tabung, artinya masih berharap saluran tubanya bagus, ya kita konfirmasi dengan laparoskopi. Apakah itu selalu harus? Tidak selalu juga. Kalau pasiennya mampu, katakanlah, atau pasien tidak berkenan untuk dilaparoskopi, ya akhirnya kita percaya dengan HSG. Tindakan selanjutnya berarti kita harus bayi tabung, IVF. Ya, jadi tidak selalu memang pasien dengan HSG non paten harus dilanjutkan dengan laparoskopi, tergantung situasi dan kondisi pasien itu. Katakanlah umpamanya HSG-nya non paten, usia ibu sudah hampir 40 tahun. Apakah kita lakukan laparoskopi? Kalau pasiennya mampu ya kita sarankan bayi tabung. Artinya kita mempercayakan HSG itu. Sekali lagi HSG itu adalah alat lini pertama yang akurasinya cuma 60%. Kita perlu konfirmasi. Ya, konfirmasinya apa? Ya kita gold standarnya apa? Ya dengan laparoskopi. Jangan melakukan konfirmasi, katakanlah HSG sudah non-paten. Oh, siapa tahu nanti diulang lagi HSG. Jangan mengulangi HSG sampai beberapa kali, kasihan pasiennya. HSG itu tidak nyaman loh. Ya.
HSG itu udah nyaman sakit, belum lagi risikonya kalau pasien infeksi. Jadi kalau mau konfirmasi, lakukanlah konfirmasi ke diagnostic tool yang lebih tinggi lagi akurasinya, gold standarnya. Ya, sering saya dapatkan beberapa pasien dilakukan HSG ulangan. Lah, untuk apa di HSG ulangan? Ya karena sebelumnya buntu. Ya, kalau dilakukan seperti itu merupakan hal yang kurang bijak ya. Kita sebagai tenaga medis yang tahu tentang bagaimana secara keilmuan ilmiah untuk menegakkan suatu diagnostic tool yang bagus. Itu kira-kira. Ya. Ya. Bagaimana Dr. Haria? Barangkali ada pertanyaan langsung dari Pak Seto. Monggo, kalau dari itu mungkin cukup. Mungkin kalau Dr. Jimmy mungkin ada tambahan, Dok, mengenai tadi ada respon. Ya, terima kasih. Jadi memang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Eli ya. Jadi memang kita melakukan laparoskopi kalau memang kita tujuannya adalah untuk melihat fungsi dari saluran telur dan kondisi dari peritoneum. Di mana kalau fungsi saluran telur atau fungsi tuba falopin ini ya digunakan mungkin satu kalau mungkin sebenarnya kita mau inseminasi atau mau dilanjutkan dengan hubungan suami istri mungkin seperti itu. Tapi kalau kita rencananya mau melakukan bayi tabung memang tidak mutlak dilakukan tidak harus dilakukan laparoskopi seperti itu. Baik, Pak Seto barangkali bisa ada yang bertanya langsung ya. Saya tidak bisa melihat satu persatu. Monggo nanti kalau ada sejawat yang ingin bertanya langsung, kami persilakan untuk bisa raise hand, sehingga tadi kalau nggak salah ada tadi mungkin terpencet bisa jadi. Mungkin saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya saja. Jadi ini dari Dokter Unggul. Jadi mungkin kalau misalnya atau mungkin saya coba sambungkan saja supaya biar nyambung dulu ya. Jadi pertanyaan yang lebih nyambung dulu mungkin sebelum ke kasus. Ini ada lanjutan pertanyaan dari Dokter Heria tadi. Jadi kalau misalnya masih di awal pilihannya antara HSG atau langsung KE laparoskopi, kira-kira pertimbangan untuk memilih di antara dua pilihan itu apa ya? Jadi supaya mungkin sejak awal mungkin dari sejawat yang ada di rumah sakit yang lain bisa juga tepat menjelaskan kepada pasiennya. Monggo. Siapa dulu? Dokter Jimmy? Dokter Jimmy dulu deh. Oke. Monggo, Dok. Silakan, Dok Jimmy. Kira-kira mana dulu? Terima kasih, Dokter. Jadi memang untuk memilih dari awal ini apakah HSG dulu atau langsung laparoskopi. Memang tadi sudah dikatakan sebelumnya bahwa HSG ini screening ya. Cuman screening pada orang yang risiko rendah. Artinya umurnya masih muda, kemudian tidak ada faktor risiko, durasi infertilitasnya masih di bawah 2 tahun, itu mungkin kita masih bisa menawarkan SIS atau HSG. Tapi kalau misalnya pasien tersebut sudah ada faktor risiko, misalnya tadi yang sebelumnya saya jelaskan bahwa mungkin sudah ada pernah operasi panggul, baik itu seksio sesaria maupun yang lain, atau mungkin dia ada riwayat dismenore, atau mungkin disparonia, atau mungkin riwayat pemakaian IUD sebelumnya, kemudian durasi infertilitasnya lebih dari 2 tahun, umurnya sudah di atas 30, memang kita ada baiknya kita menawarkan langsung laparoskopi. Karena pada orang-orang yang durasi infertilitasnya di atas 2 tahun, ada beberapa penelitian mengatakan bahwa resiko terjadinya gangguan tuba atau gangguan yang fatal, artinya misalnya tubanya buntu atau mungkin endometriosis berat, itu memang meningkat 2-3 kali lipat, sehingga sebaiknya kita ada bagian untuk ditawarkan. Mungkin seperti itu, Prof. Ya, saya tambahkan. Oke, silakan, Dok. Jadi saya menambahkan apa yang sudah disampaikan tadi itu sudah cukup juga lengkap. Yang perlu diperhatikan adalah prinsipnya bahwa kalau faktor risiko tadi yang apakah yang dimaksud dengan faktor risiko? Faktor risiko terjadinya perlengketan di daerah rongga panggul. Ya. Faktor risiko terjadi perlengketan itu apa? Bisa infeksi, penggunaan IUD, bisa karena lewat operasi pembedahan di rongga panggul, operasi kandungan, atau dan yang terakhir ada endometriosis. Kita curiga ada endometriosis. Ya, baik secara klinis maupun secara fisik. Artinya ada keluhan pasien nyeri haid, disparenia,
dispepsia, nyeri saat buang air besar, nyeri saat dysuria, apalagi kalau kita lakukan pemeriksaan dalam fornix posteriornya, ada nodul, fix uterusnya, retrofleksi, ya lebih baik dianjurkan untuk laparoskopi. Ya, jadi ataupun juga katakanlah umpamanya ada USG kita ada transvaginal, ternyata ada endometriosis ya 2-3 sentian. Ya. Apakah dianjurkan laparoskopi ya HSG? Saya sendiri kalau kita mencurigai adanya suatu endometriosis, saya lebih menganjurkan laparoskopi dibandingkan HSG meskipun endometriosisnya cuma 1-2 cm. Meskipun endometrioma 1-2 cm. Tujuan saya bukan untuk mengotak-atik endometrioma, ya endometrioma kita akan otak-atik, kita bersihkan dengan ablasi karena begitu. Tapi yang penting adalah untuk melihat seberapa jauh perlengketan akibat endometriosis itu. Karena pasien endometriosis 60% bahkan sampai 70% itu ada perlengketan di dalam situ. Jadi faktor-faktor risiko itu tadi yang kita harus jadi pertimbangan, lebih baik kita direct langsung untuk laparoskopi. Memang mudah diucapkan, tapi pada prakteknya di lapangan ya pasien itu sering nawar-nawar. Pasien itu sering nawar-nawar, dok saya begini tidak ada biayanya, terus apakah ditanggung BPJS? Ya, pertama laparoskopi untuk eksplorasi infertilitas, ada kelainan patologis di rongga panggulnya, ya secara klinis, secara USG tidak ada kelainan patologis, maka BPJS tidak nanggung. Bukan hanya BPJS, semua insuran yang berhubungan dengan masalah infertilitas, hampir sebagian besar di Indonesia masih tidak mengcover untuk kasus infertilitas. Ya, nah otomatis harus mengeluarkan biaya sendiri. Lain kalau umpamanya pasien USG transvaginal, ada patologis, ada endometrioma, ada miom katakanlah begitu. Ya kita bisa di cover BPJS karena tujuannya adalah untuk memperbaiki patologisnya, bukan untuk infertilitasnya. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Baik. Jadi kalau pada prinsipnya bedah minimal invasif ini, jadi kalau ada pasien dengan infertilitas, entah itu ada mau myomektomi, entah itu mau sistektomi, entah itu endometrioma, atau entah itu gangguan tuba, sebaiknya jangan dilakukan open. Jadi sebaiknya dilakukan bedah minimal invasif untuk mengurangi perlekatan sehingga kemungkinan bisa terjadinya kehamilan berikutnya jauh lebih baik. Karena kalau sudah dilakukan open berarti kemungkinan perlekatannya akan jauh lebih banyak. Itu prinsipnya Pak Reli ya? Ya, betul sekali Pak. Betul ya. sekali. Baik. Ada pertanyaan lagi Dr. Seto? Ya, Prof. Terima kasih. Jadi saya lanjutkan, ini mulai seru ini diskusinya. Jadi saya lanjutkan, kalau tadi kita masih ke awal-awal bagaimana tentang laparoskopi, sekarang mungkin kita menuju ke kasus. Jadi ini ada pertanyaan dari Dr. Unggul, bila didapatkan endometrioma atau kista endometriosis kurang dari 5 cm pada pasien rencana induksi ovulasi, apakah perlu di laparoskopi dulu? Jadi atau sudah langsung saja induksi ovulasi? Jadi mungkin pertanyaannya, ukuran berapa sih yang kita bisa sudah langsung induksi ovulasi, atau memang ukuran berapa yang harus indikasi untuk kita lakukan kistektomi dulu? Monggo Pak Jimmy atau Pak Reli yang dulu. Dr. Jimmy. dulu, Mas. Saya dulu. Oke, baik. Ya, tadi sudah saya sampaikan, meskipun kista endometriosnya cuma 1-2 cm, saya lebih cenderung untuk melakukan laparoskopi dulu daripada induksi ovulasi. Ya, kenapa? Kalau induksi ovulasinya tujuannya bukan untuk IVF ya. Ya, induksi ovulasinya tujuannya adalah untuk katakanlah untuk inseminasi atau untuk hubungan senggama terjadwal. Maka saya lebih menyarankan untuk laparoskopi dulu. Even itu katakanlah kista endometriosisnya cuma 1-2 cm. Tapi maksud dan tujuan kita laparoskopi ini bukan untuk mengotak-ngatik kistanya, kita ambil kista 1-2 cm, kita kistektomi, enggak. Ya kita kalau kistanya kecil 1-2 cm, ya kita cuma fungsi ablasi selesai, tapi yang penting adalah untuk melihat faktor tuba dan peritoneumnya, seberapa jauh perlengketannya.
Kalau umpamanya kistanya cuma kecil 1-2 cm, tapi perlengkatannya sudah hebat, kemana ada obliterative Kapung Douglas, karena deep endometriosis, terus ada perlengkatan dengan usus. Nah, untuk apa distimulasi? Lebih baik direct linksi dengan IVF. Jadi pada endometrioma, pada endometriosis, kita lakukan laparoskopi, sekali lagi bukan berdasarkan ukuran kistanya berapa senti, whatever lah. Tapi yang penting adalah kita melihat adalah kondisi tuba dan peritoneumnya dengan laparoskopi ini. Kalau ternyata umpamanya kistanya ada 5 cm, 3 cm, 4 cm, ya kita lakukan evaluasi, kita cek apakah ini cadangan ovariumnya masih cukup banyak apa tidak. Kita cek, katakanlah sebelum operasi kita cek AMH-nya, kalau AMH-nya masih banyak mungkin masih bisa kita lakukan kistektomi kalau kistanya 5 cm. Tapi kalau AMH-nya sudah sedikit, katakanlah usianya sudah hampir 40 tahun, AMH-nya sudah di bawah 1, ya kita lakukan kistektomi juga mikir-mikir, paling kita lakukan fungsi, ablasi, kemudian lanjutkan dengan IVF. Jadi semuanya itu pada prinsipnya laparoskopi pada endometriosis kita tailor itu apa sih maksud dan tujuan si pasien itu. Seperti kita tukang jahit itu nggak bisa tukang jahit itu menjahit massal gitu ya, tailor itu sesuaikan dengan bentuknya kalau mau jahitannya bagus. Gitu. Oke, Dokter Jimmy ada tambahan. Ya. Menambahi? Iya, betul. Jadi tadi sudah dijelaskan banyak oleh Dr. Eli. Mungkin saya menambahkan, saya setuju. Jadi memang kapan kita melakukan laparoskopi pada pasien-pasien dengan apabila kita menemukan kista endometrioma misalnya. Tentu kita penanganan utama adalah targetnya kan untuk fertilisasi pada pasien ini. Maka ada faktor usia, ada faktor spermanya bagaimana, spermanya bagus apa enggak, misalnya kalau kita kan kalau laparoskopi kan tadi mindset kita kan mau melakukan tes patensi tuba salah satunya ya, tujuan utama. Karena itu kira-kira spermanya memenuhi syarat apa tidak, umurnya bagaimana, kira-kira masih kalau misalnya umurnya sudah 40 tahun ke atas atau mungkin 37 tahun ke atas, ya mungkin untuk melihat saluran telur mungkin ya seperti inseminasi itu mungkin sudah efektivitasnya sudah menurun, ya mungkin idealnya adalah bayi tabung. Nah, jadi misalnya kalau tadi kita menemukan pasien dengan endometrioma 5 cm, kita lakukan induksi ovulasi. Kalau kita memang rencananya mau menggunakan saluran telur, menggunakan fungsi dari tuba falopi, memang sebaiknya iya. Tadi tujuannya adalah bukan hanya untuk mengambil kista, tapi kita mungkin kistanya nggak perlu harus diambil, tadi saya katakan Dr. Eli. Tetapi mungkin yang penting bukan itu, yang penting bukan hanya kistanya, karena endometriosis itu hanya gejala. Kista coklat itu hanya gejala. Yang penting adalah lesi-lesi yang lain bagaimana. Pada saat kita lakukan laparoskopi, kita harus melakukan ablasi dan reseksi untuk meningkatkan angka kehamilan pada inseminasi pasca laparoskopi. Nah, tapi kalau memang rencananya pasien ini misalnya mau IVF, maka akan beda lagi ceritanya. Mungkin kalau misalnya kista tadi tidak menutupi proses kita melakukan OPU, mungkin belum tentu harus dilakukan kistektomi, apalagi kalau cadangan ovariumnya sudah mulai turun. Mungkin Baik, barangkali Dr. Seto ada pertanyaan lebih lanjut. Ya, Prof. Sebentar ini mungkin ada pertanyaan lanjutan juga, bahwasanya kalau tadi kita bicara masalah kista, tapi tentunya yang tadi di awal Dr. Eli sudah paparkan bahwa tidak semua atau bahkan kalau di luar negeri hampir semua tindakan ginekologi itu sudah dilakukan dengan bedah minimal invasif. Jadi termasuk juga kalau di bidang ginekologi selain adanya kista juga ada mioma. Nah ini sebetulnya jenis-jenis kalau kita lihat, kita tahu sendiri dari mioma uteri sendiri jenisnya ada banyak, termasuk juga ukurannya juga bermacam-macam. Jadi kalau ada sejawat yang bertanya kira-kira mioma jenis apa yang kita bisa lakukan secara laparoskopi, baik dari mungkin lokasinya, dalam arti jenisnya apakah subserosa, intramuskular, atau mungkin misalnya atau submukosa, maka bagaimana pendekatan. Yang kedua mengenai ukurannya, kira-kira sebesar apakah yang sekiranya masih memungkinkan untuk kita
lakukan tindakan dengan laparoskopi. Mungkin Dr. Eli ada tanggapan, Dok? Silakan Dr. Eli. Ya, baik. Sebelum menanggapi Dr. Seto, saya menambahkan sedikit pertanyaan dari Dr. Unggul yang harus diingat bahwa sampai saat ini endometriosis itu adalah estrogen dependent. Ya, harus diperhatikan kalau kita menstimulasi tanpa tahu kondisi saluran tuba, tahu kondisi faktor-faktor kehamilan yang lain, harus hati-hati. Kalau kita stimulasi, estrogen akan semakin meningkat, maka endometriumnya tidak mustahil akan tambah besar. Ya. Jadi kalau kita melakukan stimulasi tanpa tahu maksudnya stimulasi untuk apa, apakah untuk kualitas terjadwal atau inseminasi, tapi kita tidak tahu saluran tubanya, terus kita main serampangan aja stimulasi, hamilnya enggak, kistanya tambah besar. Dan itu ya akan memperburuk keadaan, kista tambah besar akan merusak sel telur yang sehat, maka AMH-nya akan semakin turun lagi dan itu tambah sulit lagi penanganannya. Even nanti kalau sudah bayi tabung, kalau AMH sudah turun ya buat apa gitu ya. Tentang pertanyaan Dr. Godono dengan stimulasi. Kemudian miom. Nah, miom sebesar apa yang bisa dihandle dengan laparoskopi atau miom yang ukuran berapa atau posisi miom tipe yang bagaimana? Ya, sebenarnya kalau kita lihat apakah ada batasannya, semua kembali lagi pada fasilitas dan expertise dari seorang surgeon-nya. Ya. Sama seperti dulu kalau kita tahu pesawat terbang, pesawat gitu ya, paling pesawat bisa ngangkut berapa orang sih? 200, 300 gitu ya. Tapi sekarang dengan adanya Airbus bisa lebih sampai 600. Ya, 700 orang yang bisa diangkut. Tapi kenapa Airbus bisa diangkut? Nggak bisa ngangkut banyak orang. Karena dia fasilitas penunjangnya bagus gitu ya. Artinya infrastruktur peralatannya juga dilengkapi dengan bagaimana mengangkut sebanyak orang itu. Yang penting juga adalah landasan pesawatnya juga, infrastrukturnya juga harus bagus. Nah, sama dengan laparoskopi. Jadi kalau kita melakukan laparoskopi pada miom yang besar gitu, 15 cm atau 17 cm, nggak jadi masalah setelah kita lakukan laparoskopi selama fasilitas kita mengerjakan laparoskopi itu juga sesuai terpenuhi gitu standarnya. Artinya semua instrumen, semua pencegahan hemostasis perdarahan, hemostasis, kauter bipolar dan semuanya, ultrasound Caesar dan sebagainya lengkap, no problem, ditunjang dengan pengalaman dari dokternya. Jadi kita pernah mengangkat miom ukuran sekitar 15 cm sampai 17 cm, ada yang multiple. Terakhir kemarin kita operasi dengan Dr. Seto berapa 10 cm, 11 cm, ada 2 atau 3 cm, 3 buah gitu ya. Ya bisa aja kita lakukan. Semua kembali lagi adalah fasilitas yang dipunyai di rumah sakit tersebut. Tapi kalau mau termasuk fasilitas pasca operasinya ICU yang menunjang ya, penting. Jadi jangan melakukan operasi yang miom yang besar-besar, tapi di rumah sakit yang kecil yang tidak ada fasilitas ICU, alat laparoskopi juga terbatas, ya sama aja dengan bunuh diri. Gitu. Semua kembali lagi adalah pertama fasilitas yang dipunyai, yang kedua adalah pengalaman dari bedahnya. Jadi miomnya model yang bagaimana? Kalau miom subserus intramural, oke. Tapi kalau miom yang submukus, kalau miomnya masih di bawah 3 cm, kita bisa dengan hysteroskopi. Tapi kalau miom submukus besar 5 cm, ya kita dengan laparoskopi. Karena untuk melakukan miomektomi pada submukus miom dengan miom yang lebih dari 3 cm, kebanyakan tidak bisa dikerjakan one step, tapi harus dikerjakan two step. Jadi operasi skopi berikutnya. Dan ini ya pasien akan keberatan biasanya di Indonesia seperti itu. Terima kasih. Ya, Dokter Sima ada tambahan, Dok? Ya.
Ya mungkin tadi sudah lengkap ya. Jadi memang tergantung dari operator dependen. Nah, belum tentu mungkin di tempat satu bisa melakukan myomektomi yang besar, belum tentu di tempat lain bisa. Ya, tergantung dari SDM-nya, alatnya. Ya, mungkin walaupun orangnya sudah ahli, kemudian kita sudah melakukan myomektomi, ternyata morse-latornya hanya 1 cm. Ya, tidak selesai nanti mengeluarkan myomnya itu bisa lebih lama dibandingkan myomektominya. Jadi itu harus juga salah satu pertimbangan. Jadi memang sangat banyak faktor yang menentukan. Dan tentu durante op juga harus selalu monitoring kira-kira layak dilanjutkan atau konversi, itu yang penting menurut saya. Terima kasih. Barangkali Dr. Seto masih ada pertanyaan lagi dari yang lain? Ya, Prof. Jadi mungkin ini ada pertanyaan lagi dari Dr. Eka. Jadi ada pasien yang tetap basicnya dengan kasus infertilitas, 2-3 tahun sudah berobat beberapa kali ke dokter spesialis dan sudah pernah diinduksi ovulasi, padahal tapi sudah paten, tapi diinduksi ovulasi tapi tidak berhasil. Memang ini masih kurang detail ya, tidak berhasilnya bagaimana? Apakah tidak berhasil hamil, atau tidak berhasil bahkan sejak awal tidak respon terhadap stimulasinya? Mungkin nanti monggo Dr. Eka kalau bisa berkesempatan live bisa menambahkan atau menuliskan tambahan di kolom chat. Jadi pada kasus-kasus memang beberapa kali gagal tidak berhasil dengan induksi meskipun HSG-nya normal, itu kembali lagi tadi apakah juga indikasi untuk kita lakukan laparoskopi. Jadi kalau tadi kan kalau KIE kalau HSG-nya buntu kita sebagai gold standard jelas laparoskopi kita evaluasi. Tapi kalau pada riwayatnya HSG-nya paten ini apakah misalnya tidak induksi juga gagal juga, tidak hamil juga, misalnya sudah besar, apakah juga tetap ada indikasi untuk laparoskopi? Monggo. Monggo, silakan. Dr. Jimmy? Pak Jimmy atau Pak Reli? Silakan, Dr. Jimmy, silakan. Ya, Pak Dosen. Ya, jadi tadi mungkin pertanyaan kurang spesifik kasus apa ya? Mungkin kalau gambaran saya mungkin itu anggap aja pada kasus yang sindroma ovarium polikistik misalnya. Pada orang induksi ovulasi kemudian sudah bisa haid, kemudian belum hamil. Kondisi tersebut namanya adalah konflik nitrat gagal. Beda lagi dengan dilakukan induksi dengan konflik nitrat, kemudian sampai dosis tinggi tapi belum haid. Namanya adalah konflik nitrat resisten. Ya, apakah yang gagal induksi ovulasi ini perlu dilakukan laparoskopi? Memang perlu kita ingat bahwa kalau kita ngomong induksi ovulasi berarti di dalam pikiran kita bahwa orang tersebut memang sebelumnya tidak haid, artinya ada gangguan haid, artinya ada gangguan faktor ovarium. Di mana kalau kita sudah melakukan induksi ovulasi dan berhasil, artinya dia hamil, artinya dia haid, maka faktor ovulasinya sudah terkoreksi sementara dalam tanda petik. Dalam beberapa kurun waktu, bila orang ini ternyata belum hamil, ya maka perlu kita evaluasi yang lain, bagaimana spermanya. Kalau spermanya baik, apakah dilakukan laparoskopi ya tergantung. Kalau kita misalnya mau kita melakukan mode fertilisasinya dengan alami, misalnya hubungan suami istri maupun inseminasi, memang sebaiknya ya selama syarat-syaratnya dipenuhi, misalnya umurnya masih memenuhi syarat, kemudian spermanya memenuhi syarat. Ya idealnya kita lakukan laparoskopi untuk melihat lebih jauh. Apabila mungkin misalnya orangnya masih muda, misalnya masih low risk, misalnya kita melakukan HSG dulu ya, bisa juga nggak harus melakukan laparoskopi. Tapi misalnya kalau sebelumnya kita sudah melakukan HSG, pada saat awal induksi ovulasi kita lakukan HSG, kemudian 6 bulan kita induksi ovulasi belum hamil, memang ada mengatakan bahwa kalau kita melakukan HSG, ternyata HSG itu paten, maka setelah kita tunggu 6 bulan belum hamil, maka sebaiknya kita lakukan laparoskopi diagnostik untuk melihat apakah ada faktor lain yang bisa mengganggu. Mungkin seperti itu. Ya. Jadi kita lihat dulu. Ya. Jadi kalau kita melakukan
laparoskopi kita pastikan dulu kondisi sperma, kondisi telurnya semua normal ya, tidak ada PCO. Terus spermanya juga tidak terlalu jelek ya. Terus rahimnya juga bagus. Kalau itu semua terus dilakukan induksi ternyata tidak terjadi kehamilan dan pasiennya low risk tadi seperti yang sampaikan Dr. Jimmy, tidak ada nyeri, tidak ada riwayat operasi sebelumnya, operasi kandungan, tidak ada tanda-tanda klinis endometriosis, maka kita bisa lakukan induksi ovulasi lebih lanjut, bisa dengan siklus terjadwal ataupun dengan inseminasi. Ya, jadi kita bisa saja melakukan inseminasi langsung tanpa laparoskopi kalau seandainya HSG-nya tidak buntu dan pasiennya low risk, artinya pasiennya tidak ada tanda-tanda klinis perlengketan di situ ya, curiga perlengketan, dan spermanya memenuhi syarat untuk inseminasi, maka ya ada baiknya kita anjurkan untuk inseminasi dulu. Ya, inseminasi bisa sampai 3 kali, maksimal 6 kali. Kalau dengan inseminasi 3 kali, maksimal 6 kali terjadi tetap tidak terjadi kehamilan, saya biasanya menawarkan 2, Ibu, ini sudah kita inseminasi sampai 3 kali, tapi Ibu tidak terjadi kehamilan, meskipun sperma bagus, telurnya bagus, tapi tidak terjadi kehamilan, maka ada 2 alternatif yang saya sarankan, Ibu. Yang pertama, Ibu, kita lakukan laparoskopi untuk melihat evaluasi tubanya, atau yang kedua, langsung bayi tabung. Artinya ini sudah inseminasi 3 kali nggak berhasil, ya udah bayi tabung saja. Ya. Jadi kalau terjadi seperti itu, tidak selalu laparoskopi adalah solusinya. Solusinya bisa juga dengan bayi tabung kalau pasiennya siap untuk bayi tabung. Tapi kalau pasien masih berharap ingin hamil normal, ya laparoskopi pilihannya. Jadi tidak selalu semua diselesaikan dengan laparoskopi. Dan terutama pada kasus-kasus infertilitas, pada kasus endometriosis, kita bisa lakukan juga dengan directly IVF, kalau seandainya memang ada kendala dalam melakukan laparoskopi. Cuman kendalanya apa? Kalau umpamanya pasien itu memilih bayi tabung, katakanlah, maka akan menjadi pertanyaan adalah, nanti pasca bayi tabung, pasiennya akan bertanya, apalagi kalau pasiennya gagal bayi tabungnya. Dok, ini saya gagal bayi tabungnya, gimana dok? Saya bayi tabung lagi nggak? Nah, masalahnya untuk menjawab itu kita akan kesulitan. Kenapa? Karena kita tidak pernah melihat evaluasi faktor tubanya, ada seberapa jauh perlengketan di situ. Gitu. Ya, tapi kalau mau kita lakukan laparoskopi terlebih dahulu sebelum bayi tabung, memang keunggulannya kita bisa mengevaluasi saluran tubanya. Kalau saluran tubanya memang sudah jelek, rusak, ya memang nggak ada pilihan lain. Sekali bayi tabung, tetap bayi tabung, pantang mundur. Gitu. Kalau misalnya ingin hamil. Tapi kalau mamanya pasien ternyata kita laparoskopi ternyata oh ini tubanya masih bagus, ya sudah bisa kita alternatif dengan inseminasi lagi, kita lanjutkan sampai 3 kali lagi, total 6 cycle, tetap untuk bayi tabung. Itu kira-kira untuk menjawab dari Dr. Eka. Baik. Monggo Dr. Seto, masih ada lagi pertanyaan enggak? Mohon izin Prof. Ton, Dr. Seto izin, jadi akan saya gantikan sebagai host. Nyuwun sewu Prof. Ton, Dr. Eli, Dr. Jimmy. Ya. Ini dari kolom chat ada pertanyaan Prof. Kepada para narasumber. Apakah tindakan laparoskopi pada kasus dengan riwayat laparotomi masih memungkinkan? Bagaimana apabila ada risiko perlekatan atau cedera organ intraabdomen? Apakah masih memungkinkan? Matur monggo Prof. Dr. Monggo Dr. Jimmy. Betul suwun, Bro. Jadi pertanyaan baik ya. Memang kami beberapa kali memang pernah melakukan pasien dengan pasca laparotomi, bahkan beberapa kali laparotomi kita bisa untuk kita melakukan dengan laparoskopi. Jadi intinya memang bisa. Cuman memang harus diwaspadai, ada beberapa teknik untuk mengurangi resiko untuk cedera pada organ-organ intraabdominal. Memang betul seperti pertanyaan tadi, pada pasca laparotomi itu, apalagi kalau pada laparotominya midline, apalagi midline-nya sampai melewati umbilikus,
itu memang resiko untuk terjadinya perlengketan organ intraabdominal dengan dinding abdomen itu sangat besar. Sehingga ada beberapa yang harus dievaluasi. Yang pertama mungkin bisa dilakukan USG di bawah dari sarnya abdomen tadi itu orangnya diminta nafas. Kira-kira di sana ada sliding sign apa tidak. Kalau misalnya tidak ada sliding sign, artinya pada saat orang itu nafas, kemudian organ di bawah kulit itu ikut bergerak dengan nafas tadi, maka ada kemungkinan di bawah kulit tadi itu ada perlengketan dengan organ intraabdomen, itu yang harus diwaspadai. Kemudian cara yang lain mungkin kita untuk pneumoperitoneum kita melakukan pendekatan melalui Palmer atau mungkin Li Huang Point, di mana Li Huang Point itu berada di pertengahan minimal 2-3 jari di atas umbilikus atau mungkin pertengahan antara posisi sipoid dengan umbilikus. Kemudian yang pendekatan yang lain bisa kita gunakan dengan menggunakan open teknik ya, artinya kita buka, kita masuk ke dalam fascia, kemudian kita memasukkan trokarnya. Yang terakhir kita bisa menggunakan optical trokar, di mana kita bisa melihat langsung bahwa pada saat trokar tadi masuk ke kulit, sejauh mana dia, apakah ada risiko untuk terjadi pelukaan pada organ intraabdomen. Kalau menurut saya, justru dengan laparoskopi ini relatif lebih aman untuk tidak melukai organ intraabdomen. Kenapa? Karena kita memasuki abdomen bukan dari bekas insisi kemarin. Kalau kita lakukan laparotomi, justru kita membuka pada bekas insisi yang sebelumnya. Justru itu mungkin menurut saya lebih bahaya. Jadi kalau kita bisa menggunakan laparoskopi, kita bisa masuk melalui Palmer Point, kita melihat menggunakan teleskop kecil, kemudian kita lihat ada organ-organ yang nempel apa enggak di abdomen, baru kita memasukkan primary trokar yang 10 mili untuk kamera. Jadi ada beberapa teknik untuk menghindari hal itu terjadi. Cuman memang betul, apapun memang resiko untuk terjadi lesi pada organ intraabdomen memang lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang belum pernah operasi. Dr. Jimmy. Jadi tadi ada dua ya trik dari Dr. Jimmy. Yang pertama pemeriksaan fisik dengan pemeriksaan di permukaan kulit tadi. Kemudian yang kedua dengan akses Palmer Point tadi, Dok. Mungkin dari Dr. Reli ada tambahan lagi mungkin, Dok? Ya, jadi saya sudah cukup disampaikan Dr. Jimmy, cuma hanya menambahkan bahwa riwayat laparotomi bukan merupakan kontraindikasi absolut untuk dilakukan laparoskopi. Sekali lagi, riwayat laparotomi bukan kontraindikasi absolut, ya, tetapi adalah kontraindikasi relatif. Relatif itu artinya ya kembali lagi tergantung pengalaman dari ahli bedahnya, surgeonnya, tergantung fasilitas yang kita punyai gitu ya. Yang kita kerjakan operasi seperti bekas laparotomi, tapi kita nggak punya optik trokar, nggak punya teleskop yang kecil, ya susah gitu ya. Apalagi perlengkatannya sampai ke sipoideus gitu ya. Maka ya lebih baik tidak usah dilakukan laparoskopi, tapi dirujuk ke tempat yang fasilitasnya lebih memadai. Itu aja, terima kasih. Jadi tambahannya selain tadi trik dari Dr. Jimmy juga pemilihan kasus ya, Dok ya. Pemilihan kasus bahwa tidak semua bekas laparotomi itu merupakan kontraindikasi absolut untuk dilakukan laparoskopi. Jadi kalau memang kita mendapatkan perlengketan, kita juga harus bisa mengevaluasi diri apakah dari segi operator, dari segi alat, dan dari segi fasilitas itu memadai untuk bisa dilakukan tindakan laparoskopi gitu nggih. Ya. Ya, mungkin dari Prof Ton mungkin atau ada tambahan. Ya, jadi barangkali masih ada pertanyaan lagi, waktunya tinggal pendek barangkali Pak Pandu. Oke, Prof, siap. Jadi pertanyaan berikutnya sementara ini masih belum ada lagi. Saya tawarkan kepada para peserta apabila ada yang ingin bertanya lagi bisa menuliskan di kolom chat, di kolom Q&A atau bisa raise hand. Mengenai riwayat laparotomi, laparoskopi pada bekas laparotomi ini, Dok, apakah kontraindikasi tadi Dr. Eli sempat menyinggung mengenai kontraindikasi absolut. Apakah ada, Dok? Misalnya memang ada, apakah
apakah itu kontraindikasi absolutnya? Jadi Atau memang tidak ada kontraindikasi absolut? jadi kontraindikasi absolut itu katakanlah umpamanya pasien itu riwayat cedera usus terus dilakukan apa namanya reseksi usus gitu sampai kolostomi dan sebagainya, panjang apa multiple injury gitu. Kemudian juga pada kasus-kasus yang infeksi luas karena peritonitis infeksi luas itu juga ya antara absolut sama relatif semua sih batasnya abu-abu gitu ya, batasnya abu-abu. Sebenarnya sampai saat ini untuk kasus-kasus apa saja sih nggak bisa di laparoskopi, hampir semua bisa. Kasus keganasan pun juga bisa dilakukan laparoskopi, cuma sebatas hanya sebagai second look gitu ya. Second look artinya orang-orang yang setelah di operasi radikal terus dilakukan kemo, radiasi, itu bukan kontraindikasi absolut, ya masih bisa kita kerjakan kalau memang tujuannya adalah untuk second look, untuk melihat, karena untuk melihat respon dari treatmentnya untuk kankernya, ya daripada di open kan lebih baik dengan laparoskopi, orangnya hanya sudah sekedar second look saja, terus kita biopsi selesai, udah pasiennya tidak perlu harus di laparotomi. Jadi semuanya adalah kembali lagi kepada situasi dan kondisi di mana laparoskopi itu dilakukan. Dr. Ali, mungkin Dr. Jimmy bisa menceritakan pengalaman Dr. Jimmy dalam melakukan tindakan laparoskopi pasca laparotomi, Dok. Berdasarkan pengalaman Dr. Jimmy atau mungkin Dr. Eli yang sudah banyak ya mungkin pengalaman laparoskopinya ini seperti apa sebetulnya? Apakah resiko-resiko tersebut itu bisa diminimalkan? Kemudian apakah cukup sering terjadi kesulitan? Apakah resiko konversi ke laparotomi juga sering gitu, Dok? Mungkin gimana, Dok? Ya, jadi yang pertanyaan yang baik gitu, Pak. Jadi memang yang sering terjadi resiko terjadi komplikasi adalah memang kalau memang ada beda beberapa jenis insisi ya. Kalau misalnya insisinya itu hanya funnel tail, memang karena kan kita masuknya melalui abdomen, melalui umbilikus ya, sehingga resiko terjadi perlengketan di daerah umbilikus itu memang lebih rendah kalau misalnya insisinya itu funnel tail. Walaupun memang juga tergantung jenis operasinya, apakah kemarin itu seksius cesarean saja, ataukah operasi ginekologi, ataukah misalnya endometrioma berulang, itu kan juga akan mempengaruhi resiko perlengketan tadi. Yang kedua adalah kalau isinya dia midline, memang resiko terjadinya perlengketan di atas di sekitar umbilikus itu meningkat hingga 2-3 kali lipat. Bahkan kadang-kadang yang sering kita temui adalah walaupun insisi tadi tidak sampai umbilikus, kadang-kadang malah perlengketannya di atasnya insisi. Jadi memang kita harus hati-hati. Oleh karena itu biasanya yang paling, kalau yang pengalaman saya yang lebih aman itu adalah kita memasuki melalui daerah palmar, di mana kita menggunakan teleskop 5 mili tadi yang sudah dikatakan oleh Dr. Eli tadi. Tujuan teleskop 5 mili tadi untuk mengobservasi dulu kira-kira di daerah umbilikus itu ada perlengketan apa tidak. Setelah kita masuk, kalau misalnya daerah umbilikus tadi tidak ada perlengketan, maka kita bisa dengan aman memasuki daerah umbilikus menggunakan trokat yang lebih besar untuk menggunakan teleskop yang 10 mili. Karena memang apapun kita kalau bisa menggunakan teleskop 10 mili itu akan lebih baik karena pandangannya lebih bagus dan cahayanya lebih terang dan sebagainya. Ya kira-kira itu pengalaman yang pernah kita lakukan. Mungkin berarti ada pengalaman juga atau yang lain. Terima kasih Dr. Pandu. Jadi kita mengerjakan laparoskopi ini sejak tahun 2005. Jadi sudah berapa tahun itu ya? 2000, sekarang 2021, 15-16 tahun. Dok. 16 tahun. Ya. Awal-awalnya laparoskopi setahun kita kerjakan cuma 50, 60, sekarang sudah 120, 130. Itu conversi rate artinya kita melakukan laparoskopi terus jadi open itu antara 1-2%.
dan terjadinya komplikasi cedera seperti usus atau buli-buli itu antara 0,5–1%. Jadi tidak jauh berbeda kalau kita melakukan open surgery kalau pada kasus-kasus yang bekas laparotomi, bahwa risiko terjadinya cedera tidak jauh berbeda antara laparoskopi sama open. Ya, cuman kalau dengan laparoskopi ini saya akan lebih pede untuk melakukan adisiolisis karena dibantu dengan sistem kamera, apalagi sekarang sudah sistem Full HD, 3D, 3 dimensi, 4K, di mana resolusinya dan detail gambarnya sangat jelas sekali. Itu kita akan lebih gampang untuk melakukan diseksi, memisahkan organ yang normal sama patologis. Sehingga dengan, apalagi dibantu dengan gas CO2, di mana gas CO2 itu akan membantu kita untuk melakukan diseksi, dia akan masuk di antara jaringan-jaringan normal, loose tissue, dia akan meregangkan dan itu akan membantu kita untuk melakukan diseksi, mengarahkan jalan kita untuk mencari lokasi yang aman. Itu sangat dibantu sekali dengan laparoskopi, sehingga mereka-mereka yang sudah mengerjakan laparoskopi itu lebih pede dengan laparoskopi daripada open kalau kita melakukan adisiolisis. Dr. Jimmy juga punya pengalaman seperti itu. Nah, terakhir pada kasus kira-kira mungkin 2 minggu yang lalu, pasien dengan bekas seksio, dengan adenomiosis, deep endometriosis, ya kita lakukan hysterektomi. Ternyata buli-bulinya cedera, terjadi ruptur, ya memang salah satu risiko. Ya kalau terjadi seperti itu, ya tergantung mau dikonsulkan ke urologi atau mau dikerjakan sendiri. Kalau kita konsulkan urologi, kita harus tahu juga rekan urologi kita ini mengerjakan minimal invasif juga apa tidak. Jangan sampai hanya meripar buli-buli, ternyata hanya kita sudah capek-capek melakukan hysterektomi dengan laparoskopi, ternyata dari urologi nggak siap untuk laparoskopi, dia open. Kalau kasus seperti itu, saya akan izin untuk urologi, untuk saya kerjakan untuk repair buli-buli dengan laparoskopi, dengan didampingi oleh urologi. Kemudian dari urologi menyatakan oke, ya sudah, akhirnya pasien ini selamat, tidak jadi konversi, hanya untuk repair buli-buli. Jadi kembali lagi, kalau melakukan laparoskopi pada bekas-bekas laparotomi, tim kita juga harus siap ya, tim supporting kita kalau terjadi penyulit atau komplikasi seperti dari urologi atau dari bedah digestif. Kita harus mencari tim yang kira-kira satu visi bahwa ini adalah minimal invasif, ya kalau bisa dikerjakan dengan minimal invasif juga. Ya, baik, terima kasih Dr. Jimmy. Baik, Pak Pandu, masih ada Pak Pandu? Saya rasa waktunya sudah cukup, Prof. Ton, waktunya sudah habis. Saya mohon kepada moderator, Prof. Hartono, bisa memberikan sedikit resume atau kesimpulan mengenai acara tas pada hari ini, Prof. Mengenai tindakan laparoskopi. Baik. Silakan, Prof. Jadi kalau kita melihat diskusi yang kita lakukan hari ini, bahwa bedah invasif itu sangat diperlukan untuk kasus-kasus yang infertilitas. Misalkan kita awal kita tidak bisa melakukan bedah invasif minimal ini di poliklinik atau apa, atau di tempat yang tidak ada peralatan untuk bedah invasif. Kalau kita menemukan kira-kira ada indikasi, misalkan adanya hidrosalping, adanya kelainan tuba, adanya miom, adanya sesuatu yang perlu dilakukan endometrioma dan sebagainya yang perlu dilakukan operasi, janganlah melakukan operasi open dulu kalau bisa. Sebaiknya dikonsultasikan dengan melakukan bedah invasif. Karena kalau operasi open itu biasanya risiko perlekatannya sangat luas sehingga menambah kemungkinan infertilitas lebih besar. Oleh karena itu saya cuma memberi informasi pada teman-teman, kalau ada kasus infertilitas dengan ada sesuatu yang memerlukan operasi, sebaiknya dipertimbangkan untuk melakukan bedah invasif. Minimal invasif. Sekira gitu ya Pak Jimmy, Pak Reli ya. Ya, setuju Pak.
Prof. Suhartono, Pak Moderator, kemudian Dr. Reli, Dr. Jimmy sebagai narasumber. Karena waktu juga yang sudah habis, kami mengucapkan terima kasih juga kepada para peserta yang telah setia mengikuti tas dari seri awal. Mungkin minggu depan kita akan beristirahat sejenak karena Hari Raya Idul Fitri. Kita bertemu kembali acara tas insya Allah pada tanggal 19 Mei. Baik, kami undur diri atas nama panitia. Kami ucapkan terima kasih dan maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.